Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara semua. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini ada firman Tuhan yang kita harus renungkan sangat bagus dan sangat indah. Eh, sangat memberkati ya, Bapak Ibu, sangat memberkati. Judul pagi ini hidup dalam kerajaan Allah wajib mentuhankan Yesus bukan Mamon, Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa saya memberi judul itu? Karena saingan Tuhan Yesus di dunia ini Mamon, Bapak Ibu Saudara ya, Mamon. Ya, bahkan kalau kita membaca sebelum ayat ini, saudara-saudaraku, maka kita menemukan orang pada mau dibaptis, orang pada mau dibaptis, dan kita tahu syarat baptis adalah bertobat, gitu. Syarat baptis adalah bertobat. Jadi orang-orang yang datang di eh, Yohanes itu, saudara-saudaraku, dia mau bertobat, gitu. Maka itu saudara-saudaraku mau bertobat, tetapi saudara-saudaraku dia tidak menunjukkan pertobatan. Ya, dia tidak menunjukkan pertobatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, eh, bayangkan orang mau mengikut Tuhan, tetapi tidak mau meninggalkan hidup lamanya. Jadi akhirnya kita menemukan saudara-saudara di ayat-ayat ini eh, apa yang dalam hidup mereka semua, gitu ya, saudara-saudaraku. Kalau kita bertobat, kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Kalau kita bertobat, kita harus menjadikan Yesus satu-satunya penguasa tunggal. Baru itu saudara-saudaraku bertobat dan hasilnya ada. Ya, saudaraku, buah pertobatannya ada gitu. Tetapi kalau kita mau ngomong bertobat, ternyata kita eh, tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, hidup kita akan biasa-biasa saja, tidak menambahkan perubahan atau buah yang bisa dinikmati. Nah, mari kita membaca firman Tuhan di Lukas 3 ayat 8, kemudian dilanjut ayat 10 sampai 14. Demikian firman Tuhan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kita lanjut ayat berikutnya. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada yang datang juga pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, janganlah merampas dan janganlah memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca saudara-saudaraku yang pertama ayat 8 ini, dia meminta kalau kamu bertobat, tunjukkanlah hasil atau tunjukkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu itu, gitu, saudara-saudaraku. Ya, jangan berpikir kamu anak Abraham, gitu, adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini juga bisa. Nah, kalau bicara tentang anak Abraham, maka kita bicara tentang warisan, tentang perjanjian Allah dengan Tuhan, dengan Abraham, saudara-saudaraku, dan Bapak Ibu Saudara bisa membacanya, eh, perjanjian Abraham dengan Tuhan, saudara-saudaraku, termasuk di dalamnya adalah apa namanya,
sebuah bangsa termasuk di dalamnya adalah apa itu menjadi berkat bagi banyak bangsa, saudara-saudara ya, menjadi berkat bagi banyak bangsa. Nah, tetapi saudara-saudaraku di ayatnya yang ke-10 sampai 14, saudara-saudaraku, maka sebenarnya bukan perubahan hidup yang dikarenakan misalkan orang yang punya baju, kamu berikan juga temanmu, orang yang punya makanan berikan juga temanmu. Kemudian dalam pekerjaanmu kamu demikian, jangan lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Berarti untungmu jangan ngemplang gitu maksudnya saudara-saudara. Tetapi kita bisa melihat bahwa eh, tiga golongan yang datang kepada Abraham itu sebenarnya akarnya sama, saudara-saudaraku. Jangan dilihat dari perkataan kamu harus kalau punya dua baju berikan satu, punya makanan juga berbuat demikian. Kalau kamu eh, apa menagih, jangan kamu itu apa berarti ini kokean gitu, saudara-saudara. Dan kepada prajurit jadi ada tiga golongan. Yang pertama orang banyak, yang kedua adalah pemungut cukai, dan yang ketiga adalah prajurit prajurit saudara-saudara ya. Jadi ada tiga golongan, tetapi saudaraku kalau kita lihat Yohanes saudaraku memberikan satu jawaban-jawaban yang do this, do that. Kerjakan ini, kerjakan itu, ditunjukkan understandingnya itu belum jalan saudara-saudara ya. Jadi harus berkata kerjakan ini, kerjakan itu. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku, sesungguhnya kita bisa melihat saudara-saudaraku ya, tiga golongan ini yaitu orang banyak, pemungut cukai, prajurit-prajurit ini, saudaraku bukan jawaban di kolom ketiga ini, saudara-saudaraku, tetapi sebenarnya akarnya adalah mereka masih semuanya berurusan dengan uang, saudara-saudara. Uang masih menguasai mereka. Ya, saudara-saudara, uang bukan kerajaan Allah, bukan Yesus sebagai Tuhan, tetapi masih uang yang eh, menguasai mereka. Saudara-saudaraku, kalau Anda bicara tentang ayat yang ke-10, saudara-saudara ini bicara tentang gaya hidup, mengenai baju, mengenai saudara makanan ya. Di mall tuh ya isinya cuman baju, makanan, saudara-saudaraku kafe gitu ya. Saudara-saudara itu bicara gaya hidup yang sekarang, saudara bicara gaya hidup ini, Anda baju, saudara-saudaraku ya penampilan gitu ya, saudara bicara penampilan, bicara ini, kemudian saudara-saudaraku yang kedua ini mengenai pekerjaan, akarnya juga didrive oleh uang. Ini juga sama. Prajurit-prajurit ini saudaraku dia didrive juga dengan uang. Nah, sementara di dalam kerajaan Allah yang mengedrive kita adalah firman Tuhan, adalah Yesus sendiri. Jadi perubahan itulah yang diinginkan oleh Yohanes. Maka Yohanes menyerukan bertobatlah. Kamu ini belum bertobat nih. Mau dibaptis harus bertobat dulu gitu. Nah, seringkali kita juga melakukan hal yang sama. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, maka nasihatnya firman Tuhan bagi kita adalah saudaraku di Lukas 16 ayat 13 dikatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kamu nanti akan mementingkan yang satu dan tidak mengindahkan yang lain. Maka Bapak Ibu Saudaraku di dalam gaya hidup kita, saudaraku di dalam hidup kita kita harus koreksi diri kita apakah kita saudara-saudaraku sudah menghasilkan buah pertobatan saudara-saudaraku dan kita benar-benar bertobat menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan penguasa tunggal atau Yesus Raja kita. Nah, kita sendiri yang mengerti nasihat kedua juga sama. Kamu tidak mengabdi, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Dan saudaraku yang terakhir juga sama, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah bertobat, kita menyatakan sudah bertobat. Oleh karena itu, kita harus mengutamakan Tuhan, kita harus mengutamakan Yesus, karena dialah Raja kita, bukan uang Raja kita. Saudara-saudaraku, ya memang kita butuh latihan di sana, saudara-saudaraku, tidak serta-merta, tetapi
kita akan melihat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja kita, terlihat dari buah pertobatan kita, terlihat dari buah kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa kepada Tuhan.